Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, untuk hari ini saya akan coba bikin video untuk menyelesaikan sistem persamaan linier ya, menggunakan teknik Gauss-Jordan. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya punya contoh misalnya seperti ini. Jadi saya punya X plus Y plus 2Z sama dengan 8 dan seterusnya ya, seperti ini. Langkah pertama teman-teman, kalau teman-teman ingin menyelesaikan soal menggunakan Gauss-Jordan adalah kita ubah persamaan yang di sini ke dalam matriks diperbesar, sehingga nanti bentuknya tuh seperti ini. 1 untuk yang X di sini, kemudian di sini Y-nya juga bernilai 1, kemudian Z-nya bernilai 2, dan hasilnya adalah 8. Kita tuliskan matriks diperbesarnya semuanya teman-teman seperti ini. Min 1, kemudian min 2, lalu 3 dan 1. Seterusnya di sini X-nya 3, kemudian Y-nya min 7, kemudian Z-nya 4 dan hasilnya 10. Nah, seperti ini teman-teman, step pertama. Berikutnya, langkah untuk menyelesaikan Gauss-Jordan itu adalah teman-teman, kita akan membentuk metrik gitu ya, dimana nanti bentuknya itu diagonalnya adalah 1 seperti ini gitu ya. Nah, hasil 0, 0, 1 hasil. Jadi nanti kita akan ubah gitu ya bentuk matriks diperbesar ini menggunakan operasi baris elementer, sehingga bentuknya itu diagonalnya seperti ini, 1, 1, dan di atas diagonal bernilai 0, di bawah diagonal juga bernilai 0. Nah, step berikutnya teman-teman, untuk merubah bentuk seperti ini kita perhatikan dulu nih, baris pertama nilainya sudah 1, berarti sudah aman, tidak usah kita ubah. Nah, yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah di baris kedua, angka min 1 ini. Angka min 1 ini gitu ya teman-teman, akan kita coba ubah menjadi angka 0. Caranya bagaimana? Jadi caranya ini bisa kita lakukan proses operasi untuk B2 ini dikurangi dengan B1. Kenapa? Karena B2 dikurang B1 itu nanti akan menghasilkan 0 di baris kedua yang bagian ini nih. Sehingga nanti diperoleh nih, untuk baris pertamanya tetap 1128, kemudian baris keduanya min 1 dikurangi. Nah, ini ya, karena ini min berarti ini kita buat jadi plus. Jadi min 1 ditambah 1 jadinya 0. Min 2 ya, kalau saya tuliskan kayak gini, min 1 tambah 1 sama dengan 0. Lalu untuk yang di sininya min 2 berarti ditambah 1 sama dengan min 1, di sini min 1. Kemudian yang ini 3 dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan 5, berarti di sini 5. Kemudian nanti yang ini 1 ditambah 8 sama dengan 9, sehingga di sini diperoleh angka 9. Nah, seperti ini teman-teman untuk step yang pertama gitu ya, merubah angka di baris kedua ini menjadi 0. Nah, di sini 3 min 7 4 10. Nah, kita biarkan untuk step yang ini seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan merubah gitu ya untuk baris ketiga ini, yang angka 3 ini menjadi 0. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa lakukan operasi baris ketiga ini kita kurangi dengan 3 kali baris pertama. Kenapa? Karena nanti 3 kali 1 gitu ya, 3 kali 1 itu kan 3. Jadi nanti 3 dikurangi 3 akan menghasilkan angka 0 di sini. Sehingga di sini kita bisa lakukan proses 3 dikurang 3 kali 1 sama dengan 0. Kemudian untuk yang ini min 7 dikurangi 3 kali 1 berarti ya min 7 min 3 jadinya min 10. Kemudian di sini adalah 4 gitu ya, dikurangi 3 kali 2 berarti ya teman-teman, 4 3 kali 2. Nah, di sini 4 dikurangi 6 jadi min 2, kemudian satu lagi 10 gitu ya, 10 dikurangi 3 kali 8. Nah, ini 3 kali 8 min 24, 10 dikurangi 24 itu min 14 sorry ya. Jadi di sini kita peroleh nih untuk matriks berikutnya adalah untuk baris pertamanya tetap 1128. Kemudian yang baris keduanya adalah 0, min 1, 5, 9. Nah, untuk yang ketiganya, baris ketiganya berarti yang ini hasilnya 0, kemudian min 10, lalu min 2, dan min 14. Nah, seperti ini teman-teman untuk step yang berikutnya. Lalu setelah ini teman-teman bisa kita lakukan operasi untuk yang baris ketiga ini.
angka min 10 ini bisa kita ubah menjadi 0 karena tujuan kita adalah untuk membentuk supaya 001 diagonalnya nanti yang bernilai 1. Sehingga di sini teman-teman bisa melakukan operasi di sini min 10 gitu ya. Nah, kita bisa operasikan nanti dengan baris yang kedua. Kenapa tidak dengan baris yang pertama gitu ya? Supaya nanti angka nolnya ini tidak berubah. Kalau kita operasikan dengan baris pertama, bisa jadi kemungkinan ada perubahan di baris ketiga. Sehingga di sini bisa kita operasikan untuk baris ketiga ini bisa dikurangi dengan 10 kali B2. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama nih gitu ya, kita tuliskan dulu matrik yang baris pertama. Baris pertamanya tetap ya, tidak berubah. 1 1 2 8, kemudian 0 min 1 5 dan 9. Nah, untuk baris ketiganya bisa kita lakukan operasi di sini 0 min 10 kali B2. B2-nya kan min 1 ya. Berarti di sini oke, untuk yang 0 dulu, 10 kali 0. Berarti 10 kali 0 kan 0 ya, 0 dikurangi 0, 0. Kemudian B3 yang berikutnya min 10. Min 10 dikurangi gitu ya, 10 dikali B2. B2-nya kan min 1 gitu ya. Sehingga di sini min 1. Nah, ini min 10 min 1 jadi plus ya, min 10 tambah 10 jadinya di sini 0. Nah, sehingga untuk yang di sini tetap kita tulis 0, yang di sini juga kita tulis 0. Nah, berikutnya nih untuk yang min 2 nih. Yang min 2 berarti di sini min 2 gitu ya. Dikurangi 10 kali B2. Nah, B2-nya kan di sini 5 ya, teman-teman. Berarti min 10 dikalikan dengan 5. 10 kali 5 50, berarti min 50 min 2. Jadinya min 52. Nah, seperti ini. Min 52. Lalu yang berikutnya yang ini min 14 nih. Min 14 kita tulis dulu min 14 dikurangi 10 kali B2. B2-nya kan yang ini yang 9 ya. Jadi di sini 9. Nah, min 10 kali 9 itu adalah min 90. Min 90 sama min 14 jadinya min 104. Sehingga di sini diperoleh min 104. Oke, nah ini teman-teman untuk hasil perubahan baris 3 gitu ya. Nah, selanjutnya karena di sini kita akan merubah gitu ya untuk diagonalnya menjadi 1 seperti ini, maka di sini kita akan ubah nih angka min 52 ini menjadi angka 1, teman-teman. Sehingga nanti teman-teman bisa ubah B3-nya ini B3-nya ini bisa kita bagi dengan min 52. Kenapa? Karena untuk merubah ini menjadi 1, min 52 dibagi min 52 kan hasilnya jadi 1 gitu ya. Sehingga hasilnya seperti ini nih. 1 1 2 8 0 min 1 5 9, kemudian yang ini 0 tetap 0, min 52 per 5 min 52 ya. Jadi di sini min 52 dibagi min 52 hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini. Kemudian yang satu lagi yang ini min 104 dibagi 52 sama dengan 2. Jadi hasilnya di sini adalah 2. Nah, sampai step ini teman-teman, ini kita udah dapat nih bahwa nilai Z kita itu adalah 2. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan merubah ya, angka min 1 ini menjadi angka 1. Sehingga bisa kita kalikan untuk B2 ini, bisa kita kalikan dengan min 1. Sehingga kita peroleh nih seperti ini hasilnya. 1 1 2 8 ini masih tetap, kemudian 0. Kemudian min 1 kali 1 berarti ini jadi 1, teman-teman. Kemudian min 5 gitu ya. Kemudian min 9. Nah, ini 0 0 1 2. Nah, ini masih tetap. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk diagonalnya sudah dapat nih kita angka 1 1 1 gitu ya. Tinggal kita ubah nih angka yang di sini supaya jadi 0 nih. Min 5-nya, kemudian angka 1, angka 2. Nah, kita coba akan tangani dulu yang angka min 5 ini nih. Min 5 ini akan kita ubah menjadi 0. Nah, untuk merubah menjadi 0, teman-teman, min 5 ini bisa kita tambahkan dengan 5. Untuk mencari angka 5, teman-teman bisa operasikan dengan baris ketiga. Sehingga di sini untuk baris kedua ini bisa kita lakukan penjumlahan dengan 5 kali baris 3 gitu ya. Sehingga nanti diperoleh nih untuk baris keduanya itu berarti kan 0 ditambah 5 kali B3. B3-nya di sini 0. Berarti sama dengan 0. Kemudian nanti yang kedua 1 ditambah gitu ya, min 5.
Untuk yang B3 teman-teman, jadi di sini B2 ditambah 5B3 gitu ya. Berarti yang ini 1 ditambah 5 kali 0 ya. 5 kali 0 sama dengan tetap 1. Kemudian yang di sini B2-nya min 5 ditambah 5 kali B3-nya kan 1 ya, yang ini teman-teman. Jadi min 5 tambah 5 sama dengan 0. Kemudian satu lagi ini B2-nya itu adalah min 9 ditambah gitu ya 5 kali B2 nya ini 2 gitu ya. Jadi sama dengan 5 kali 2 10 tambah min 9 jadi min 1. Sehingga kita peroleh nih untuk perubahan B2 nya, baris pertamanya tetap 1128, kemudian baris keduanya berubah menjadi 01 01 0 min 1 ya teman-teman. 01 kemudian ini bukan minus ya, sorry teman-teman. 5 kali 2 10 ditambah min 9 jadinya 1 nih yang ini. Jadi 01 01 kemudian 0012. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, kita udah punya nih, ini nilai Z dan ini adalah nilai Y. Nah, sekarang tinggal kita ubah adalah dua yang ini supaya diubah menjadi 0. Oke, caranya seperti apa teman-teman? Jadi untuk yang di sini teman-teman, untuk merubahnya menjadi bentuk 0 ya, untuk yang angka 1 ini bisa kita kurangi dulu dengan baris kedua. Jadi nanti di sini B1 dikurangi dengan B2. Oke, sehingga hasilnya bisa kita lihat ya teman-teman. Kita pindah dulu ke baris bawah. Nah, teman-teman bisa hasilkan di sini ya. Jadi yang baris pertama ini kan dikurangi baris kedua ya, 1 dikurangi 0 di sini jadinya tetap 1. Kemudian 1 dikurangi 1 jadinya 0. Kemudian 2 dikurangi 0 dapatnya 2. Kemudian 8 dikurangi 1 dapatnya 7. Kemudian yang di sini tetap ya teman-teman, untuk baris kedua 01 01. Nah, kemudian untuk baris ketiga di sini juga tetap 0 0 1 2. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah hampir terbentuk, tinggal kita ubah yang angka 2 ini teman-teman. Jadi 2 ini akan kita ubah menjadi 0. Sehingga di sini teman-teman bisa operasikan B1 ini, berarti kan harus dikurangi dengan 2 ya. Kalau dikurangi dengan 2 bisa kita kalikan dengan 2 kali B3. Kenapa? Karena nanti B3 itu kan angka 1. 1 kali 2 2 gitu ya. Sehingga diperoleh di sini nih untuk baris pertama. Ya, di sini kan 1 nih untuk yang awal ini, 1 dikurangi 2 kali B3, 2 kali 0. Berarti di sini 1 dikurangi 0 tetap 1 nih untuk yang awal. Kemudian yang ini yang kedua ya, berarti di sini B1-nya 0 dikurangi gitu ya. 2 kali B3. Nah, 2 kali 0. Nah, di sini berarti 2 kali 0. Jadi hasilnya tetap 0. Kemudian yang 2 nih, berarti di sini B1-nya itu teman-teman kita peroleh B1-nya adalah 2 dikurangi 2B3. Berarti 2 kali B3-nya kan yang ini 1 ya. Berarti 2 kali 1. Nah, berarti 2 dikurangi 2 0. Berarti kita tulis 0. Kemudian yang ini 7 ya, teman-teman. B1-nya 7 dikurangi. Kemudian di sini 2 kali yang ini, berarti 2 kali 2. Berarti 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Nah, sehingga di sini kita peroleh 3. Nah, yang bawahnya tetap 0 1 0 1. Terus yang bawah juga tetap 0 0 1 2. Nah, sehingga di sini diperoleh teman-teman ya. Ini untuk yang pertama sudah diperoleh, X-nya adalah 3 ya. Kemudian untuk nilai Y-nya di sini adalah 1 ya. Ini untuk nilai Y-nya 1 dan nilai Z-nya itu adalah angka, ini anggap Z ya, teman-teman. Jadi Z-nya adalah 2. Oke teman-teman, hasil yang kita peroleh X sama dengan 3, Y sama dengan 1, Z sama dengan 2 ini akan coba kita buktikan gitu ya, apakah sudah memenuhi nilai persamaan di soal atau belum gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa inputkan nih nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 1, Z sama dengan 2 ke dalam persamaan. Contoh untuk persamaan pertama gitu ya, kan ini X plus Y plus 2Z sama dengan 8. Nah, kita masukkan nih nilainya. X-nya kita ganti dengan 3, Y-nya kita ganti dengan 1, dan Z-nya kita ganti dengan 2, sehingga diperoleh nih 3 ditambah 1 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Berarti terpenuhi ya untuk persamaan pertama.
Nah, untuk persamaan kedua kita coba. X nya kan 3 ya, berarti ini min X min 3 dikurangi 2 nih, 2 kali Y. Nah, Y nya itu kan 1 nih, berarti 2 kali 1 gitu ya, ditambah 3 kali Z, berarti 3 dikali 2 sama dengan ini min 3 gitu ya, min 3 min 2 jadi min 5. Min 5 ditambah 3 kali 2 6. Min 5 ditambah 6 itu adalah 1, sehingga terpenuhi ya untuk persamaan 2. Nah, untuk persamaan ketiga kita cek di sini 3 gitu ya. Di sini persamaannya 3 gitu ya. X-nya kita ganti nih. X-nya kita ganti dengan 3. Kemudian dikurangi 7. 7 kali Y, Y-nya kan 1. Kemudian ditambah 4 kali Z, Z-nya 2. Sehingga di sini diperoleh teman-teman 3 kali 3 9, 9 dikurangi 7 ditambah 8, 9 dikurangi 7 itu kan 2 ya, 2 ditambah 8 sama dengan 10, sehingga ini terbukti ya teman-teman untuk persamaan 3. Oke, seperti itu teman-teman penyelesaian sistem persamaan linier menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, jika ada pertanyaan teman-teman silahkan tentukan di kolom komentar. Untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari penyelesaian sistem persamaan linear dengan teknik Cramer. Kemudian nanti kita akan coba buatkan aplikasinya di program C++. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.